Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi masabihuz zulal, amma ba'du. Hadratul Mukarramin jajaran DKM Masjid Al-Hikmah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para asatidz, para guru, para orang-orang tua, bapak-bapak haji, ibu hajah, jamaah sekalian yang insyaallah senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kembali kita dapat bersilaturahmi dalam rangka menunaikan ibadah salat subuh berjamaah. Semoga ibadah kita pada pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam mudah-mudahan disampaikan kepada Nabi akhir zaman, Rasul pilihan, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan atas keluarganya, sahabatnya, serta mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya kelak nanti di yaumil qiyamah. Karena bulan kita adalah bulan Sya'ban, bulannya salawat, sebab ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, diturunkan pada bulan Sya'ban. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita surat Al-Alaq pada ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Kalla, ingatlah, innal insana layatgha, sesungguhnya manusia itu niscaya ada di dalam perbuatan yang berlebih-lebihan atau melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna, hanya karena dia merasa bahwa dia adalah orang yang kaya. Lima ayat pertama dari surat Al-Alaq dengan ayat ke-6, perbedaan turunnya sekitar 3 bulan. Jadi kalau ayat pertama sampai ayat ke-5 diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat Nabi sedang berada di Gua Hira, Jabal Nur. Lalu 3 bulan berikutnya barulah turun ayat yang ke-6 menurut sebagian ulama. Karena ada perbedaan pembahasan antara 5 ayat pertama dengan ayat berikutnya. Bahwa 5 ayat yang pertama menjelaskan tentang pengajaran Allah Subhanahu wa taala khususnya kepada Rasulullah dan umumnya kepada kita sekalian, bahwa
manusia memang harus belajar. Pesan pertama, bahwa manusia memang makhluk yang harus belajar. Al-insan hayawanun raqin. Manusia itu adalah hewan yang meningkat. Kita nih hewan, Pak. Jangan marah kalau disebut hewan, karena hewan artinya adalah makhluk hidup. Kita hewan, kerbau juga hewan, sapi juga hewan. Kenapa? Karena makhluk hidup artinya. Jadi kalau ada yang nyebut kita hewan, ya nggak apa-apa, emang kita makhluk hidup. Yang penting jangan dibilang binatang. Tapi kita makhluk hidup, hewan yang raqin, meningkat. Kalau begitu-gitu juga, ya sama hewan yang binatang itu. Yang padahal binatang saja bisa meningkat pengetahuannya, karena ada pengajaran. Bapak Ibu sekalian lihat, ada lumba-lumba yang bisa ya, nurut sama manusia, burung beo yang bisa bicara. Binatang mudah dilatih. Sebesar-besarnya binatang tetap nurut sama manusia. Apa yang menjadi kelebihannya? Ya karena manusia punya ilmu. Wa 'allama Adamal asma. Allah mengajarkan Nabi Adam dengan berbagai nama-nama. Ya ini maksud adalah ilmu. Sehingga derajatnya lebih tinggi daripada malaikat. Sehingga malaikat mengakui akan kelemahannya dengan bahasa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sementara kemudian kita proses belajar dengan apa? Banyak. Nah, maka ayat yang 1 sampai 5 menjelaskan bahwa manusia memang manusia makhluk hewan yang harus belajar agar hidupnya meningkat, kebahagiaannya meningkat, rizkinya, ekonominya meningkat. Dengan apa? Dengan proses belajar yang dia lakukan. Sementara ayat yang ke-6 ini mencela sebagian daripada sifat manusia. Allah menggunakan kalimat kalla. Dalam Quran 33 kali Allah menyebut kalimat kalla. Kalla itu maknanya adalah membantah keterangan sebelumnya, atau berpindah bahasan dari bahasan satu ke bahasan lainnya. Allah menggunakan kalimat kalla. Maknanya ingatlah, sudahlah, tetapi, bahkan, punya makna yang banyak. Tergantung siyakul kalam, bentuk pembahasan ayat sebelumnya. Nah, pada ayat ini kalla digunakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengingatkan manusia akan sifat yang buruk yang ada pada diri manusia. Pertama, innal insana, sebuah kalimat kalau sudah menggunakan kalimat inna, itu menunjukkan bahwa kalimat itu mesti diperhatikan betul. Karena makna kita sesungguhnya, bahwasanya. Kemudian kalimat al-insana itu huruf lam
yang ada pada kalimat al-insan itu namanya alif lam lil jinsi, menunjukkan jenis manusia. Artinya rata-rata manusia punya sifat begitu. Tinggal nanti apakah sifat itu bisa dihilangkan dari diri manusia atau tidak. Mana sifatnya? Sesungguhnya manusia itu, Allah nyebut insan, adalah makhluk yang memang punya sifat yang khusus. Mana di antara ciri khas yang namanya manusia? An-nisyan, lupa, poho, hilap. Sifat dominan kita tuh, apalagi makin tua, otak makin lemah, lupanya banyakan. Kalau bahasa kerennya demensia namanya. Daya ingatnya menurun. Maka kita diajarkan oleh Allah untuk menghilangkan sifat yang berlebihan itu. Lupa ya memang wajar manusia, tapi kalau lupa melulu pikun namanya. Rabbana la tu'ahizna in nasina au akhtana. Itu ayat itu tuh adalah cara untuk mengobati penyakit pikun, bahwa tidak ada orang mukmin yang rajin baca Quran yang terkena penyakit pikun. Makanya penting bagi kita ngulang-ngulang ayat sambil jalan, sambil duduk, mau baca Fatihah kah, mau baca Kulhu kah, mau baca An-Nas kah, ulang-ulang terus, ulang. Ya daripada ngobrol yang kemudian nyeritain nggak jelas. Kenapa? Itu akan merangsang otak kita untuk ingat. Mana dalilnya? Dalam surat Ad-Duha nanti Allah bilang begini, sanukri'uka fala tansa illa masya Allah. Kami akan bacakan kepadamu Muhammad, kamu tidak akan lupa. Maka manusia, insan disebutnya, punya ciri khusus yaitu lupa. Oleh karena itulah maka Nabi negosiasi dengan Allah dalam surat Baqarah tersebut agar lupa dan hilap kesalahan yang dilakukan manusia tidak dicatat sebagai dosa. Kan Nabi nego sama Allah tuh waktu di Sidratil Muntaha, ngadep Allah, Nabi Isra Mi'raj. Begitu Nabi ngobrol dengan Allah, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Allah jawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Lalu Nabi bilang, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Nabi nggak pengen salam itu hanya buat dia ketika Allah menyebut assalamu alayka. Tapi Nabi kemudian minta supaya salam juga kepada seluruh orang beriman. Assalamu alayna. Ciri orang soleh adalah tidak ingin dia soleh sendiri. Nabi Ibrahim ketika Allah bilang inni ja'iluka linnasi imama, Ibrahim, aku akan jadikan engkau pemimpin. Nabi Ibrahim tidak ingin sendiri, dia bilang wa min zurriyati, ya Allah keturunan saya juga jadikan imam para pemimpin. Selalu begitu. Maka ada soleh, ada muslih. Soleh orang yang baik untuk dirinya,
Muslih adalah orang yang juga ingin orang lain baik. Itu namanya muslih. Soleh, muslih. Kita sudah baik, maka kita ingin anak keturunan kita, saudara kita, tetangga kita jadi orang baik juga. Itu namanya muslih. Kalau jadi orang soleh tantangannya tidak banyak, tapi jadi orang muslih banyak tantangannya. Dia nggak mau, dia nentang, dia musuhin, dia ngomongin, dia ngelecehin. Muslih itu resikonya. Kenapa? Karena jadi orang soleh itu penting. Di kantor imigrasi saya baca ada kalimat begini. Baik jadi orang penting, tapi lebih penting jadi orang baik. Mau jadi orang penting, mau jadi orang baik? Orang penting belum tentu baik, tapi orang baik adalah orang penting. Kenapa? Innallaha la yasluhu bisalahir rajul an mi'ati baitin min jiranihi. Allah itu akan memperbaiki gara-gara satu orang yang soleh 100 rumah tetangganya. Jadi kalau ada orang soleh 100 rumah di sekitarnya akan dipertimbangkan oleh Allah menjadi baik. Makanya jadi orang soleh itu penting, orang baik itu penting. Oleh karena itulah maka orang-orang yang soleh dan orang muslih selalu menghendaki orang lain pun baik. Maka kita dianjurkan untuk selalu berdoa dengan bentuk kalimat jamak. Jangan buat sendiri aja. Allahumma inna nas'aluka salamatan. Ya Allah, kami minta, kami bahasanya. Allah sering menggunakan kalimat itu dalam Quran. Pada saat Allah sedang menjelaskan tentang makhluk, penciptaan, pemberian, selalu Allah menggunakan kalimat kami. Inna a'tainakal kausar. Kami berikan. Allah menggunakan, padahal yang ngasih cuma Allah yang bisa. Tapi kenapa Allah menggunakan kalimat kami? Karena ingin mengajarkan kepada kita berbuat baik, berbagi kepada orang lain. Kami bahasanya. Tapi ketika Allah mengikrarkan akan keagungan, kebesaran dirinya, Allah hanya menggunakan kalimat aku. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Beritahukan hambaku, aku ni maha pengampun. Ketika Allah sedang menjelaskan itu, Allah menggunakan kalimat aku. Kenapa? Sifat itu hanya pada Allah. Oleh sebab itulah maka dalam ayat ini berpindah bahasan. Tadi Allah menjelaskan tentang proses pembelajaran kepada manusia. Yang ini adalah menjelaskan dan mengingatkan sifat jelek manusia. Kalla, ingatlah, sudahlah. Innal insana, sesungguhnya manusia, layat gha. Kalimat tagha ditambah dengan huruf lam, dikasih dengan huruf ya, menunjukkan kalimat kata kerja yang akan datang. Artinya melampaui batas manusia itu ya kadang, terus saja nanti kalau tidak dirubah. Kata kerja yang akan datang menunjukkan bahwa sifat itu muncul dalam diri manusia, siapa aja. Kalimat togo artinya asalnya adalah air yang meluber.
Sementara bahasa lain togo artinya adalah melampaui batas, atau bahasa lainnya jahat, tugian, orang jahat. Maka di dalam pewayangan ada namanya togog, ada namanya gareng, ada namanya petruk, ada namanya semar. Itu dibuat oleh Wali Songo. Cerita itu berdasarkan satu, togog dari kalimat togo, gareng dari kalimat khairan, petruk dari kalimat fatruk, semar dari kalimat samir. Bahasa Arabnya samir bil khairi fatruk minal bago. Lalu dipecah menjadi pelakon, namanya ponakawan. Asal kalimatnya samir bil khairi fatruk minal bago. Pilihlah kebaikan, tinggalkan kejahatan. Itu kalau diartiin. Samir, pilihlah, carilah, dapatilah. Minal khairi, kebaikan. Patruk, tinggalkanlah, minal bago, dari kejahatan, gitu. Jadi pilihlah, carilah kebaikan, tinggalkan kejahatan. Itu kalimatnya asalnya bahasa Arab. Maka kemudian akhirnya yang menjadi pemilih adalah semar, menentukan nih semar disebutnya. Enggak pakai mesem. Kalau bapak kan pakai semar mesem. Tapi mesem bagaimanapun kalau sudah ompong tetap berat. Petruk, nah, petruk itu artinya tinggalkanlah, fatruk, tinggalkanlah. Khairan tuh samir bil khairi, pilihlah kebaikan. Khairan, gareng. Petruk, ya si petruk, tinggalkanlah, minal bago, dari jahatan. Nah, sama dengan kalimat togo, si togog namanya. Itu menunjukkan bahwa ada perbuatan yang melampaui batas. Sesuatu yang berlebihan tentu jelek. Allah bilang begini, khairul amal adwamuha wa in qalla. Sebuah perbuatan itu adalah baik ketika kita lakukan dengan sedang-sedang saja, tidak berlebihan. Dalam ayat lain, innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak senang dengan orang yang berlebihan. Dalam ayat lain, kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah, minumlah, jangan berlebihan. Yang boleh berlebihan itu dua. Satu, sedekah. Yang kedua, nyuguhin tamu. Itu boleh berlebihan. Selain itu yang namanya berlebihan nggak bagus. Terlalu cantik jadi jelek, Pak. Jadi jelek. Terlalu ganteng jadi jelek. Orang malah susah dapat jodoh. Yang dapat jodoh tuh yang sedang-sedang. Terlalu manis ini gula. Jadi yang namanya berlebihan tuh nggak bagus. Yang boleh berlebihan tadi dua. Dalam kitab Kifayatul Muhtarah dijelaskan tentang bab menyuguhi tamu. Dua hal yang boleh berlebihan. Satu, sedekah. Sedekah mau jor-joran nggak apa-apa. Sedekah jor-joran tuh nggak apa-apa.
Ayo kasih semua. Abu Bakar Siddiq kasih semua Rasulullah. Berapa miliar Nabi butuh, kasih semua, enggak mikirin dirinya. Abu Bakar, apa yang kau sisakan buat dirimu? Dia jawab, Allah dan Rasulnya. Udah cukup. Tingkatan sedekah itu begitu, Pak. Aqwiya, tawassut, du'afa. Orang sedekah itu ada 3 tingkatannya. Pertama, aqwiya. Orang-orang yang kalau bersedekah jor-joran. Dia nggak mikirin buat dirinya sendiri. Habisin semua. Itu aqwiya. Udah kuat. Ada tawassut pertengahan. Sebagian sedekah, sebagian simpen. Nah, itu pertengahan. Karena khawatir nggak makan. Ada yang doa, Pak, sedekahnya zakat doang. Yang penting udah zakat fitrah, udah selesai. Yang lain enggak pernah. Itu namanya doa, Pak. Nah, kalau orang bersedekah boleh jor-joran, berlebihan tuh boleh orang sedekah berlebihan. 2, yang boleh berlebihan adalah diyafatud daib, nyuguhin tamu, itu boleh berlebihan. Kenapa? Ya dia bisa bungkus ntar. Berarti yang makan bukan hanya sendiri kan? Boleh. Ada seorang yang ketika dia menyuguhkan hanya 5 orang yang datang, dia suguhkan untuk ukuran 50 orang. Yang tamunya kaget. Kenapa banyak begini? Padahal kami cuma 5, Pak. Makan aja yang Bapak kuat makan. Selebihnya Bapak pandang saja. Makanan itu udah berkah, kami akan bagi tetangga, saudara. Kenapa? Makanan yang pernah disuguhkan kepada tamu dimakan oleh orang jadi berkah. Maka ta'amul karim dawa. Sesungguhnya makanan orang dermawan itu jadi obat. Hanya Bapak kalau diundang selamatan makan yang banyak. Kenapa? Berobat. Ya minimal obat lapar lah. Imam Syafi'i kan begitu. Kalau disuguhin makan, dia makan sebanyak-banyaknya. Kenapa? Aku tahu bahwa makanan orang dermawan itu jadi obat. Karena makanan orang pelit itu jadi penyakit. Ya makanan orang pelit jadi penyakit. Kita makan diomongin, diliatin, dipelototin. Bagaimana kita mau makan enak? Nah, oleh sebab itulah maka kalimat layatko, manusia tuh ada sisi di mana dia suka melampaui batas. Mana melampaui batasnya? Ayat ke-7, ar-ra'ahus tagna. Karena dia mengira dia itu wong sugih, orang kaya. Gina itu artinya tidak butuh orang lain. Maka orang kaya kita nyebutnya goni. Bahasa zamannya agnia, orang-orang kaya. Artinya dia tidak butuh sama orang lain. Kalau bahasa, dari segi bahasa. Tapi dalam karakteristik bahwa manusia itu kaya, semakin orang kaya akan semakin butuh sama orang. Bahasa kasarnya, makin kaya makin miskin, makin miskin makin kaya. Itu coba. Orang, Pak, makin kaya dia makin miskin. Kenapa? 1, ada orang, Pak, yang orang kaya bener, Pak, pembantunya banyak bener. Yang nyuci mobil, yang ngerawat taman, yang nyuci pakaian, yang masakin dia, yang ngurus hewan peliharaannya, yang nganter kemana-mana, itu pembantunya banyak bener. Berarti kan miskin, butuh sama orang banyak, hanya untuk ngerjain yang begitu saja. Tapi orang miskin kaya, semua dikerjain sendiri. Yang nganter sekolah dia, nyuci dia, itu berarti orang kaya.
memang nggak ada duitnya. Maka ketika orang merasa kaya, merasa mampu, akhirnya muncullah sifat melampaui batasnya. Kisahnya banyak dalam Quran. Satu, Fir'aun. Fir'aun ketika Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan berbagai nikmat, bayangkan 200 tahun belum pernah sakit. Orang kalau 200 tahun belum pernah sakit kan bangga dirinya. Padahal orang kalau tidak pernah sakit harus khawatir. Allah berarti tidak perhatian kepadanya. Jangan bang, gue dong nggak pernah sakit, sehat terus, jangan. Nah, yang bagus tuh kadang sakit, kadang kelihatan seger, gitu. Itu bagus. Dalam sebulan ya ada puyeng-puyeng mah, ada sakit-sakit pala mah, ada sakit perut mah. Itu bagus yang begitu. Nah, yang paling kagak bagus sakit melulu. Kan berarti kan pada saat kita sedang dikasih sama Allah itu kan berarti dikasih ingetan, diingetin terus sama Allah. Maka oleh sebab itulah Fir'aun karena kekayaannya dan karena kemampuannya, apa dia bilang? Ana rabbukumul a'la. Aku nih Tuhan. Udah ngaku Tuhan dia. Karena merasa bisa mengatur manusia, kekayaan, kekuasaan, pasukan punya, kerajaannya luas luar biasa. Muncullah sifat togonya. Ana rabbukumul a'la, aku nih Tuhan kalian. Udah ngaku sebagai Tuhan. Dua, Korun. Karena Allah berikan banyak kekayaan, akhirnya timbullah sifat togonya melampaui batas. Korun itu Pak, dalam ceritanya, dia kalau mau pergi saja ke kecamatan Pak, contoh ini mah, pergi ke kecamatan saja, pengawal 300 orang. Terdiri daripada 150 gadis-gadis cantik dan 150 pemuda-pemuda ganteng. Kuda belum lagi, pasukan di belakang pengawal, bodyguard sekitar 100 orang. Itu mau ke kecamatan doang. Orang bilang, la taprah, janganlah begitu. Innallaha la yuhibbul farihin. Allah nggak senang orang-orang yang suka berlebih-lebihan begitu. Tapi apa jawab? Aku orang kaya. Orang kaya mah bebas, katanya gitu. Nyebutnya juga bukan orang. Gara-gara itulah kemudian merasa semua bisa dibeli, semua bisa dihargai. Padahal tidak semua hal itu bisa dihargai dengan uang, bisa dihargai dengan berbagai macam barang mewah, enggak. Akhirnya merasa dirinya ar-ra'ahustagna, dia merasa tidak butuh kepada siapapun. Muncullah sifat itu. Nah, itulah yang kemudian ditularkan oleh iblis kepada manusia, sifat itu. Malaka alla tasjuda, iblis, kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam? Lam akun li asjuda liman libasharin khalaqtahu min salsalin min hama'im masnun. Aku tidak akan sujud kepada makhluk manusia yang engkau ciptakan dari tanah liat. Manusia itu min salsalin min hama'im masnun, dari tanah liat yang dipanaskan sehingga punya bunyi kayak genteng, Pak. Tanah liat itu dijadikan genteng. Genteng itu kalau kepanasan kita ketok, bunyi nggak? Bunyi. Nah, manusia kayak begitu. Jadi manusia itu cempreng, cerewet, ya kayak genteng begitu.
karena diciptakannya dari itu, dipanasin kemudian ya, tanah liat begitu. Maka oleh sebab itulah kemudian seringkali orang tuh bangga dengan sombong dengan 3 hal. 1, kepinteran. 2, kekayaan. Yang ketiga, keturunan. Ini yang menjadi sering jadi pokok penyumbang orang menjadi sombong melampaui batas. 1, kecerdasan atau kepintaran. Orang merasa dirinya lebih pintar dari siapapun. Bahaya itu, Pak. Nabi Musa ketika habis Bani Israel nyebrang lautan, Fir'aun tenggelam, kemudian Bani Israel dikumpulkan oleh Nabi Musa. Lalu Nabi Musa bilang, ana a'lamu Bani Israel, aku orang yang paling pinter di Bani Israel. Kata Nabi Musa. Datanglah malaikat Jibril, wahai Musa, jangan begitu, jangan ngaku paling pinter. Kenapa emang? Memang ada orang lain yang lebih pintar dari aku? Ada. Kata Nabi, di mana? Cari di pertemuan antara 2 lautan. Di sana engkau akan menemukan pawajada abdam min ibadina atainahu min ladunna ilma. Di sana ada seorang hamba Allah yang ilmunya lebih hebat darimu. Ya, akhirnya ditegur begitu Nabi Musa, penasaran, dicari dia, didampingin oleh pengawalnya Nabi Yusa, berangkat bawa ikan pepes. Apa tandanya? Ikan yang ini sudah matang, kalau dia nanti bisa berenang lagi, tandanya dia ada di sekitar itu, di Majma'al Bahrain, pertemuan antara 2 lautan. Kan kita suka ngeliat tuh di video ya, ini laut asin, air asin, ini air tawar. Dia begitu tuh, tapi nggak nyampur, nggak saling nyampur begitu, seperti ada garis. Itu kekuasaan Allah begitu. Dicari oleh Nabi Musa sama Nabi Yusa, berangkat tuh nyari ilmu. Sampai dia bilang, laqad lakina min saparina hadza nasaba. Capek ya, nyari ilmu tuh capek. Nabi Musa aja begitu capek. Begitu dibuka bungkusannya, hilang udah ikannya. Lompat dia. Air laut bolong ketika ikan itu lewat. Akhirnya dilihat ada seorang yang sedang tidur di atas air. Heran Nabi Musa. Tadi ngomong jadi orang paling pintar, ngelihat begitu aja heran. Akhirnya disamperin, begitu disamperin ternyata itu adalah Nabiullah Khidir alaihissalam, Balia bin Mulkan. Lalu kemudian kenalan, setelah kenalan datanglah burung dari atas tuh, lalu moncongnya, paruh burungnya masukin ke air laut, tarik lagi. Kata Nabi Khidir, apa itu? Burung. Nah, burung. Kata Nabi Khidir, itu malaikat Jibril sedang ngajarin kita bahwa nih lautan nih ilmunya Allah. Air yang menempel pada paruh burung itu ilmu manusia. Mau ribuan miliaran kali paruh burung ditancepin ke air, nggak akan berkurang tuh air lautan. Itu ilmunya Allah. Jadi jangan sombong, kita hanya punya sedikit dari ilmu yang Allah miliki. Ditegur oleh Allah Subhanahu itu karena merasa hebat. Nabi Sulaiman bisa naklukin angin, kemana-mana dia naik angin, makanya dia mah jarang kentut, orang bisa ngatur angin. Ketika kemudian Nabi Sulaiman sedang terbang dibawa oleh angin, muncul kesombongannya, jatuh dia.
ke lautan jatuh. Kenapa? Karena sombong. Allah kasih itu anugerah untuk dimanfaatkan dengan tawadu, tapi sombong, ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang sering sombong dengan kecerdasan dan kepintarannya. 2, orang sering sombong dengan kekayaan. Ketika hidupnya dalam keadaan sulit, dengan siapapun kenal, saudara dekat, ketika mulai naik statusnya jadi orang kaya, OKB, orang kaya baru, kemudian akhirnya mulai pergaulannya bergeser, nggak level ya gitu. Sosialita, wah segala macam tuh, udah beda tuh pergaulannya, maka jadi faktor kesombongan begitu. Biasanya ngumpul mau ngopi bareng-bareng, ini udah pokoknya mainnya kape, diskotik segala macam, nggak level kalau di warteg. Tiga, menjadi faktor kesombongan orang adalah keturunan. Nasab namanya. Seringkali karena keturunan orang hebat, akhirnya merasa hebat. Ada darah biru, padahal di mana-mana darah tuh merah, nggak ada yang biru, kecuali nelen bluau. Ketika kemudian merasa keturunan paling hebat, Nabi contohkan. Dan ketika Siti Fatimah meninggal, dikuburkan oleh sahabat, lalu Abu Dzar Al-Ghifari bilang ke kuburan, wahai kubur, ini adalah putrinya Rasul, jaga, yang paling dicintai oleh Nabi ini, aku titip. Ngomong ke kuburan gitu. Ada suara dari dalam, ana laisa bimaudi'i hasabin wala nasabin. Aku bukan tempat keturunan dan derajat tinggi. Siapa aja yang masuk, ya kalau memang baik aku hargai, jelek libas semuanya. Itu kata kuburan. Enggak ada. Jadi apalagi kemudian keturunan kita juga enggak ada yang hebat, ya kagak pinter-pinter amat, kaya juga kagak, ilang ngapain sombong. Maka dalam kitab Nasaihul Ibad dikatakan Allah tuh benci dengan orang kaya yang sombong, tapi Allah lebih benci sama orang miskin yang sombong. Kere sombong. Ya artinya kalau orang kaya sombong masih wajar-wajar aja dah. Tapi kalau udah tapi tipe sombong dalam agama itu begini Pak, gomtul hak, artinya nentang kebenaran. Ya hidupnya sudah tidak punya, tapi sholat enggak mau, ke masjid ogah, ngaji apalagi, silaturahmi jarang. Itu sombong betulan kata Allah begitu. Kalau masalah harta mah kadang pergi kadang datang. Besok bisa jadi orang miskin jadi kaya, yang kaya jadi miskin, diputer aja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh. Ya walaupun ada orang yang memang uratnya urat kaya Pak, ada. Dan ada orang yang tentu sebaliknya, uratnya memang urat miskin, susah kayaknya dia mah. Bagaimana juga mengusaha bagaimana, emang segitu-gitu juga, ya memang udah uratnya. Tapi ada orang yang memang uratnya kaya Pak, dia mah usaha dikit aja langsung aja punya duit banyak, kaya, dia memang uratnya kaya, susah miskinnya. Tinggal nanti yang kaya banget di dunia, di akhirat dikurangin sama Allah. Yang kemudian miskin banget di dunia, di akhirat ditambahin sama Allah. Itu aja udah. Sebenarnya Allah mengasihinya sama.
Tergantung nanti kita mau matinya miskin atau matinya kaya, itu tergantung. Cuman resikonya kalau matinya miskin jarang yang takziah, Pak. Kadang manusia kan begitu, Pak. Iya, bagian miskin yang takziah atu, ya Allah, malam ketiga juga udah tinggal beli mak doang. Tapi kalau yang kaya mah yang takziah banyak bener, Pak. Jadi kadang-kadang mati juga orang masih mencerminkan kesombongan. Oleh sebab itulah maka Allah mengecam sesungguhnya manusia itu niscaya sering berbuat melampaui batas hanya karena memandang dirinya adalah orang kaya. Inna ila rabbikar ruj'a, ayat ke-8. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu adalah tempat kembali. Artinya diingatkan sama Allah akan jati diri manusia. Sehebat apapun keturunan, sehebat apapun kecerdasan dan kepintaran, sebanyak apapun harta yang dimiliki, tetap dia adalah mayit namanya. Nggak ada gelar lain, jenazah, mayit, paling itu doang. Baru hanya 1 jam dia meninggal, sudah ganti nama. Pertama diumumkan telah berpulang ke rahmatullah Bapak Haji ini. Tuh. Tapi begitu sejam kemudian orang nanya, mayitnya di mana? Namanya udah nggak disebut. Udah hilang tuh gelar yang dia cari, yang dia dapetin susah payah, hilang hanya dengan gelar mayit almarhum. Selesai. Maka anak ayam protes sama ibunya. Kata anak ayam, mak, enak bener manusia. Kenapa? Lahir namanya beda. Ama bapaknya, ama mamanya namanya beda. Lalu begitu sekolah ada gelarnya, kerja ada gelarnya. Tuh mak, kita mah, saya nih ayam, emak ayam, baba ayam. Saya punya temen semuanya main ada 10 ayam semua. Enggak ada yang namanya beda, ayam aja. Protes anak ayam. Akhirnya kata emaknya, tenang aja nak, manusia mah biar namanya pada beda, gelarnya beda, nanti kalau mati mah mayit namanya, 1 doang. Tapi kalau kita nih bangsa ayam mati ganti nama, ada ayam penyet, ada ayam goreng, ada sate ayam. Iya, jadi mak tunggu mati aja. Tempat kembali nggak ada yang dibawa. Sehebat apapun kekayaan tetap aja kita sering dengar yatba'ul janajah salasa, yang ngiringin mayit 3 katanya, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, hartanya, keluarganya, amalnya, tuh ngiringin mayit ke kuburan. Payarji'u isnani wa yabqa wahid, yang 2 pulang, yang 1 tinggal nungguin. Mana yang pulang? Ahluhu, keluarganya. Sambil begini juga, ayah jangan tinggalin aku, tapi pulang juga tetap. Nangis mah nangis, tapi tetap pulang aja, kagak mau di situ. Tadi katanya kagak mau kehilangan suami, kagak mau kehilangan istri, tapi begitu meninggal nangis begitu, tapi pulang juga. Kan aneh itu. Pulang. Wa maluhu, hartanya pulang. Mobil yang dia beli masih dalam status kredit, ikut nganter. Mau Mercy, mau Baby Ben, mau BMW, Jaguar, nggak bawa tuh demi untuk memperlihatkan bahwa dia mayat orang kaya.
Begitu kemudian selesai penguburan, adakah yang ditinggal? Sampai payung aja dibawa pulang. Berapa sih harga payung? Bawa pulang, tiker aja udah bawa pulang. Ya Allah, apa yang disisain? Nggak ada. Makanya mayit itu ketika dia masuk dalam kubur, dia lihat saudara-saudaranya, keluarganya pada pulang, mayit yang amalnya sedikit akan bicara, jangan tinggalkan aku, temani aku sendiri. Yang ngomong begitu cuman karena pada budek, akhirnya tetap pada pulang. Anda yang denger malah tambah pulang. Nggak ada tuh, habis semuanya. Apa yang disisakan? Semuanya. Maka ada 4 yang akan dirampas dari dalam hidup kita. Dirampas itu diambil paksa. 1, ruh. Bagaimanapun kita dari mulai lahir sudah akrab dengan ruh kita, nih dalam diri kita, yang kita mampu bergerak dan segala macam. Tapi nanti ketika ajal datang, ada nggak yang bisa mempertahankan ruhnya? Nggak ada. Tarik aja udah, dirampas dari kita. Kedua, akan dirampas dari kita adalah harta waris kita. Kerja ngumpulin ini, ngumpulin ono, selesai kita meninggal, ya udah jadi hak ahli waris. Tuh. Yang belum tentu sesuai dengan harapan kita. Kita pengennya sedekah yang banyak, tapi oleh anak kita, enggak lah, aku kan butuh mobil, aku kan butuh ini itu. Akhirnya yang disedekahin hanya sedikit, tidak sesuai. Makanya dipesan, bersedekah jangan nunggu engkau mati, karena akan beda nanti ketika anakmu bersedekah. Dia mikirin yang lain dulu. Nah, itu dirampas dari kita. Kemudian ketiga, badan kita akan dirampas oleh cacing tanah. Mau bagaimana juga hancur, habis dimakan. Kecuali orang-orang yang soleh, yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jasadnya tidak hancur. Tempo hari, Bu, ada kuburan dibongkar, kemudian ada jenazah ibu-ibu utuh sudah 40 tahun. Kain kapannya saja tidak masalah, bersih, jasadnya utuh. Padahal dia bukan ustazah, dia bukan orang solehah, bukan penghafal Quran. Tuh, ibu mau begitu? Ternyata begitu ditanya, kenapa ini bisa jasadnya utuh? Oh, karena ibu ini waktu di dunia dia ikhlas suaminya menikah lagi. Nah, itu. Yang keempat yang akan dirampas paksa oleh Allah adalah amal kebaikan kita. Ketika kita di dunia punya hutang kebaikan dan kejahatan, nanti di akhirat ada yang nagih. Dulu ya Allah dia menganiaya saya, dulu dia nyakitin saya, di dunia saya nggak bisa bales, sekarang saya tagih ya Allah. Akhirnya dengan apa? Salatnya buat bayar, puasanya, pahala puasanya buat bayar, tuh habis diambil. Inilah kemudian manusia diingatkan oleh Allah agar menjadi, kalaupun kita dikasih harta oleh Allah, jadikan untuk ibadah kepada Allah. Kalaupun kita diberikan keturunan yang baik, jadikan sebagai modal untuk kebaikan.
kalaupun kita diberikan kecerdasan dan ilmu oleh Allah, jangan sombong dengan itu, gunakan untuk berbuat baik kepada orang lain, maka insya Allah itu akan kebawa ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, demikian saya kira berkaitan dengan waktu yang sudah agak siang. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pagi hari ini mendapatkan pencerahan bagi kita, dan mudah-mudahan dapat menjadi pelajaran hidup sehingga mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelumnya bahwa pada malam Senin besok saya akan berangkat umroh. Saya mohon doanya dan mohon maaf lahir batin jika banyak kesalahan, kehilapan baik dalam ucapan, tingkah laku. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan doakan semoga perjalanan saya pulang perginya lancar, tidak ada halangan apa-apa, serta Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan satu saat nanti bisa berziarah ke Makkah dan Madinah dengan keluasan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil fatihatil mu'azzamah wa sab'il masani an tabtahalana bikulli khair wa an tafaddal alaina bikulli khair wa an taj'alana min ahlil khair wa an tu'amilana mu'amalataka li ahlil khair wa an tahfazana fi adyanina wa abdanina wa anfusina wa ahlina wa amwalina wa auladina wa ashabina wa ahbabina min kulli mihnatin wa fitnatin wa bu'sin wa dair. Innaka waliyyu kulli khair wa mutafaddilun bi kulli khair wa mu'ti li kulli khairin ya arhamar rahimin. Wa ya dafi al-bala ya Allah, wa ya dafi al-bala ya Rahman, wa ya dafi al-bala ya Rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyatum biha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.